Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita semua yang telah memberikan nikmat kepada kita semua dan telah memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Kemudian segala nikmat juga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak daripada ujian dan cobaan yang diberikan kepada kita. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi pemirsa Bunga TV di acara Batas Waktu bersama saya Kang Ardi. Dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tentang syariat-syariat Allah dan hukum-hukum Allah, dan saya tidak sendiri di sini, kita ditemani oleh ustadz-ustadz, dan kita dalam setiap minggunya akan mengupdate tema-tema yang menarik dan kemudian menambah khazanah keilmuan kita yang insya Allah akan membuat kita dapat lebih baik dan lebih bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita berkenalan dulu. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita kenalan dulu dengan ustadz kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita perkenalan dulu, Ustaz. Namanya, kemudian asalnya, tinggal di mana. Nama saya Sadidam, asli dari Kabupaten Tebo dan sekarang beralamat di Park 9, Sungai Mangkuang. Aktivitas sehari-hari mengajar sebagai guru di Pondok Pesantren Nurul Islam Park 9. Dan juga saya fokus di bidang tadwin Al-Quran. Jadi, Ustaz ini kegiatannya mau tahfiz Al-Quran ya? Anak-anak gitu. Alhamdulillah, fokus sekarang di Al-Quran sudah dari 2016 sampai 2017 sekarang masih terus. Jadi yang diajarkan anak-anak usia berapa atau dewasa juga ada? Dari anak PAUD atau TK sampai ke yang dewasa juga diajarkan. Yang dewasa lebih banyak menggunakan aplikasi Zoom. Dari mana itu peserta yang dewasa? Ada yang dari Bungo khusus, ada juga yang dari Tebo, bahkan sampai ke Kabupaten Batanghari. Banyak juga kawan-kawan di sana yang belajar untuk pendalaman Al-Quran. Itu biasanya menghafal kah? Atau ada tajwidnya juga? Memperbaiki bacaan? Kita bagi, kadang di 1 minggu ini kita membahas masalah makhrajul huruf atau penyebutan hurufnya. Kadang di minggu yang lain kita bahas ilmu tajwid, panjang pendeknya, nanti sampai juga kepada menghafal, bahkan sampai mengajarkan tentang irama. Kemudian Ustaz, berapa anak yang sudah beristri? Alhamdulillah satu sudah. Istri masih satu. Istri masih satu. Anak masih satu juga. Baiklah pemirsa, mungkin kita masuk saja mungkin ke materi ya sebenarnya. Kali ini materi pembahasan kita hari ini tentang cahaya Al-Quran ya Ustaz ya. Kemudian kebetulan Ustaznya juga dalam pelajari ilmu Al-Quran. Mungkin pertama ini kita mungkin boleh dijelaskan Ustaz. Kira kan Al-Quran itu kan punya sejarah gitu, turunnya, asbabun nuzulnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Quran yang kita mulai dari sejarah. Al-Quran ini adalah pedoman atau buku panduan bagi umat manusia.
Karena Al-Quran juga menjelaskan ajaran atau isi-isi kitab yang terdahulu yang sudah banyak ditahrif atau diubah, diotak-atik oleh kaum-kaum terdahulu. Maka Al-Quran menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, itu Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita sebagai umatnya. Ada satu hal yang paling menarik tentang Al-Quran. Kita kenal dan kita menghafal ada 10 malaikat. Dari Jibril sampai ke malaikat Rahman. Di antara 10 malaikat ini ada satu malaikat yang menjadi pemimpin ketua para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Kenapa sampai Jibril ini menjadi pemimpin seluruh para malaikat? Karena Jibril Allah tugaskan untuk menurunkan wahyu melalui perantaraan. Jadi Jibril mulia besar itu karena Al-Quran. Kemudian jumlah seluruh nabi ada 124 orang. Jumlah rasul ada 313 orang. Nah, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui 25 orang. Di antara total seluruh nabi dan rasul tadi ada satu nabi yang Allah muliakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad menjadi mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 12 bulan Hijriah dari Muharram, Safar sampai nanti ke bulan Zulhijjah. Di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang Allah muliakan, yang insya Allah sebentar lagi kita akan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi mulia? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan malam itu kan banyak. Ya. Kalau kita yang muda nih, anak-anak muda mungkin ada malam Senin, ada malam Mingguan, ada malam Jumatan dan seterusnya. Paling ditunggu jadi malam Minggu. Wah, jadi malam itu kan begitu banyak malam itu kan. Jadi di antara malam yang banyak ada satu malam yang Allah muliakan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi mulia? Karena Al-Quran turun pertama kali di malam Lailatul Qadar. Dan dalam Al-Quran juga jelaskan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah muliakan seseorang, Allah muliakan suatu tempat, termasuklah Bungo TV. Allah muliakan negeri kita, kabupaten kita, bahkan negara kita, selama kita dekat dengan Al-Quran. Allah muliakan. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka tidak dekat dengan Al-Quran, Allah hinakan mereka. Itu kata Allah. Jadi Al-Quran ini begitu panjang sejarahnya. Kalau kita kupas mungkin tidak cukup. Tak cukup 1 jam. Satu pertemuan nggak cukup. Jadi secara ringkas Al-Quran ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz namanya. Itu di malam Lailatul Qadar sampai ke Baitul Izzah, langit dunia. Sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Lauhul Mahfuz itu apa tuh? Jadi Lauhul Mahfuz itu secara teks bahasa Arab lauh papan, mahfuz yang terpelihara. Jadi Lauhul Mahfuz ini adalah satu tempat yang gaib yang tidak kita mengetahui di mana. Dan di situ tercatat seluruh qada dan qadarnya manusia, termasuk juga Al-Quran yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Di malam Lailatul Qadar itu pertama kali. Nah, setelah dari langit dunia barulah diturunkan oleh malaikat Jibril penentaranya kepada Nabi Muhammad secara berangsur. Nah, dari langit dunia ke Rasulullah itu terjadi pada 17 bulan Ramadan. Maka sering di bulan Ramadan itu ada peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan. Turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur. Terhitung dari umur Nabi Muhammad 40 tahun sampai Rasulullah wafat, Al-Quran diturunkan. Tapi ada yang unik. Uniknya zaman Al-Quran. Jadi di zaman Nabi, Al-Quran itu cuma dari mulut ke mulut saja. Ya. Nah, turun wahyu, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kan? Kemudian sahabat menghafalnya. Sahabat menghafal, tergantung sahabat yang kuat menghafal. Ya. Yang tidak kuat menghafal, yang menulis. Tapi Rasulullah memerintahkan 4 sahabat untuk menulis wahyu. Ada Zaid bin Thabit, ada Ali bin Abi Thalib, ada juga
Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. 4 orang. Tetapi yang menjadi sekretaris kalau bahasa kita ya, jadi notulennya itu Zaid bin Thabit yang menulis. Zaid bin Thabit ini masuk Islam umur 11 tahun. Zaid bin Thabit. Jadi Al-Quran diturunkan. Setelah diturunkan ditulis pada waktu itu. Nah, ketika Rasulullah wafat, maka di zaman Abu Bakar banyaklah penghafal Al-Quran yang wafat di medan perang. Maka Umar datang. Dia punya ide, wahai khalifah Abu Bakar, kita harus menyusun Al-Quran dibukukan ya, karena banyak penghafal yang waktu itu wafat. Khawatir kalau penghafal Al-Quran wafat, Al-Quran juga akan hilang. Maka di zaman Abu Bakar dipanggil Zaid bin Thabit tadi termasuk sahabat. Mulai digabungkan lembaran-lembaran Al-Quran. Baru digabungkan saja, belum disusun lembar. Itu disimpan. Ketika Abu Bakar wafat, pindah lagi ke Umar bin Khattab yang susunan-susunan tadi. Umar meninggal, maka dipegang anaknya, anak Umar, namanya Hafsah. Nah, di zaman Utsman, Islam sudah semakin luas, sehingga banyak orang-orang yang salah baca. Nah, sudah beraneka ragam bacanya pada saat itu. Maka beberapa sahabat menyampaikan kepada Khalifah Utsman agar Al-Quran ini dibukukan saja. Maka diminta lembaran sama anak Umar tadi. Nah, kemudian baru dijadikan satu mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsmani pada saat itu. Kira-kira tahu tak gimana bentuk Al-Qurannya pada saat itu? Tanpa titik, tanpa baris, belum ada ayat, belum ada tanda sama sekali. Kayak Arab gundul gitu. Kalau Arab gundul masih ada titiknya. Masih ada titik. Masih ada titik. Ini tidak ada sama titik. sekali. Sama huruf ba itu tidak ada titik. Huruf ta tidak pakai titik. Sa tidak pakai titik. Nah, bagaimana kita membedakan ba, ta, sa, nun? Kalau tidak pakai titik kita membedakan. Tidak bisa. Nah, itu di zaman itu belum ada. Kenapa belum ada? Karena rata-rata mereka orang Arab, jadi mengerti mereka. Itu sejarah Al-Quran. Di zaman Utsman, Al-Qurannya masih tulisan saja. Huruf ba-nya belum ada titik, seterusnya. Itu di zaman Utsman sampai ke Ali. Habis zaman 4 sahabat, berganti namanya dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini baru terjadi masalah yang besar. Ada dalam surah At-Taubah. At-Taubah ini di 10 dalam Al-Quran ayat ketiga ada penjelasan di situ. Bara'atun minallah wa rasuluhu. Jadi dalam Al-Quran itu ada penjelasan Allah berlepas diri dari orang kafir dan rasulnya. Jadi kalimat wa rasuluhu ini salah baris oleh orang pada saat itu, sehingga makna dia berubah. Allah berlepas diri dari orang musyrik, orang kafir dan rasulnya. Nah, sehingga kena terjadi bacaan yang salah ini, maka pada saat itu dipanggil orang yang ahli yang dikenal dengan Abul Aswad. Apa itu? Abul Aswad orang yang mulai menambahkan titik dalam Al-Quran. Kemudian baris. Baru sebatas itu, yang namanya ayat belum ada. Ayat 1 belum. Kemudian ini surah apa, yang juz berapa, itu belum ada sama sekali. Sampai di zaman dinasti Abbasiyah, barulah Al-Quran itu ditambah lagi agar umat-umat Islam makin gampang mempelajari. Hingga muncul ilmu tajwid. Barulah Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang. Masya Allah, penjelasannya sangat rinci dan panjang ya. Mungkin kita akan break dulu ya, pemirsa Bunga TV. Jangan kemana-mana, tetap di batas waktu.